Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kenalin, aku Abiyu. Aku di sini nggak sendirian loh. Aku ditemani oleh rekan-rekanku yang hebat. Kenalin nih, ada Virus, Muas, Virgananta, Syafiga, Uga, dan Aprilian. Kira-kira ada yang tahu nggak kita mau apa di sini? Kalau nggak tahu, aku beritahu deh. Kita di sini mau membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di bidang infrastruktur dalam membangun NKRI. Kalian tahu nggak ilmu pengetahuan teknologi dan infrastruktur itu apa? Kalau nggak tahu, yuk kita sama-sama belajar. Secara istilah, IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi adalah sumber informasi untuk meningkatkan wawasan yang berkaitan dengan teknologi. Kehidupan manusia tidak terlepas dari perkembangan IPTEK. IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi hadir untuk menunjang segala aktivitas manusia. Mau tidak mau, siap tidak siap, manusia selalu dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang terus bergulir. Lalu, apa itu infrastruktur? Infrastruktur adalah sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Lalu, apa ya hubungan IPTEK dalam membangun infrastruktur NKRI? Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menjadi penggerak daya saing bangsa loh. Pembangunan infrastruktur dapat dijadikan mobil penggerak pembangunan nasional. Keberadaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi pada kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan pemetaan ekonomi di wilayah-wilayah. Faktor ini akan mendorong suatu negara untuk secara lebih efisien menyediakan barang dan jasa serta meningkatkan daya saing usaha. Lantas, bagaimana ya kontribusi IPTEK dalam membangun infrastruktur? Ini dia bukti perkembangan IPTEK di Indonesia. Pertama, pembangunan tower telekomunikasi. Internet sangat penting di kehidupan sehari-hari. Berbagai hal seperti pekerjaan, perdagangan, dan komunikasi perlu menggunakan internet. Maka dari itu, pembangunan tower telekomunikasi sangat penting guna memperluas jangkauan sinyal agar seluruh wilayah terjangkau oleh internet. Kedua, pengadaan proyek satelit multifungsi. Satelit multifungsi berguna untuk membantu pemerataan internet di seluruh wilayah di Indonesia agar tidak ada daerah yang tidak dapat terjangkau internet karena masalah tower telekomunikasi. Ketiga, percepatan pembangunan Teknopark. Teknopark merupakan suatu kawasan yang membantu perkembangan ekonomi dengan berbasis pada IPTEK. Dengan adanya Teknopark ini dapat meningkatkan pelaku bisnis yang ada di Indonesia karena masyarakat bisa mendapat informasi melalui Teknopark ini. Tak hanya di bidang ekonomi, namun juga di bidang lain. Contohnya di bidang pertanian. Keempat, kereta listrik. Transportasi memiliki berbagai macam, salah satunya adalah kereta. Pada awalnya, Indonesia hanya menggunakan kereta uap, kemudian berubah menjadi kereta diesel, dan akhirnya di masa sekarang Indonesia sudah memiliki kereta listrik. Kereta listrik di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu kereta rel listrik atau KRL, Mass Rapid Transit atau MRT, dan Light Rail Transit atau LRT. Namun, kereta listrik ini hanya tersedia untuk daerah Jabodetabek saja. Kontribusi IPTEK ini dapat membawa dampak positif nih bagi membangun NKRI. Apa saja ya dampak positifnya? Yang pertama, politik. Koordinasi dari pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau konferensi video dengan aplikasi yang tersedia, seperti Zoom dan lain-lain.
Indonesia yang wilayahnya luas ini dapat memudahkan untuk melakukan diskusi dan koordinasi antara pimpinan pemerintahan dengan anggota yang lain. Yang kedua, ekonomi. Kemajuan iptek akan membuat produktivitas industri meningkat. Investasi dan reinvestasi akan berlangsung besar-besaran yang berguna untuk kemajuan dunia perekonomian. Banyak bisnis-bisnis online bertebaran di mana-mana. Dengan adanya bisnis online, masyarakat dengan mudah berbelanja tanpa harus keluar rumah. Yang ketiga, sosial budaya. Teknologi memudahkan orang untuk menemukan berbagai informasi di internet. Dengan adanya iptek dalam membangun NKRI, membuat budaya Indonesia dikenal dan menjadi pusat perhatian di kancah internasional. Yang keempat, hukum, pertahanan, dan keamanan. Memperkuat pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap pelaksanaan HAM, meningkatkan keamanan negara dari pemberontakan dalam negeri dan serangan negara lain. Perkembangan teknologi persenjataan dapat meminimalisasi timbulnya korban jiwa. Yang kelima, pendidikan. Dengan adanya iptek, tentunya membuat pendidikan sangat mudah untuk dilaksanakan dalam kondisi apapun. Semua orang akan mudah belajar tanpa adanya halangan, karena tempat yang jauh dan lain sebagainya. Seperti masa sekarang ini yang sedang terjadi pandemi, kita tidak perlu pergi ke tempat yang dituju seperti sekolah untuk mendapatkan ilmu. Kita hanya bisa duduk di rumah dan mengikuti berbagai webinar dan pembelajaran yang disediakan di internet. Kemajuan iptek membawa pengaruh besar bagi manusia. Namun, pengaruh tersebut tidak hanya bersifat positif, tetapi juga bersifat negatif. Dampak negatifnya antara lain dalam bidang politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain. Selain itu, akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka. Dalam bidang ekonomi, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Dalam bidang sosial dan budaya, di sini akan memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Selain itu, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Selanjutnya, dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Di sini akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Terakhir, dalam bidang pendidikan, pembangunan iptek di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Buktinya masih banyak anak yang kurang mampu pada saat kondisi COVID-19 melanda. Mereka mendapatkan ilmu dengan sangat terbatas. Tidak satupun negara yang bisa menghindari kemajuan iptek. Hal ini terutama ketika sebuah negara menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Berbagai tuntutan secara tidak langsung memaksa setiap negara tersebut untuk mengikuti setiap perkembangan iptek. Baik sebagai negara berkembang maupun negara maju pasti membutuhkan iptek untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak dapat menghindari perkembangan iptek. Adapun sikap selektif terhadap pengaruh perkembangan iptek dapat dilihat dari aspek-aspek Pancasila. Kemudian sifat selektif bisa dilihat nih dari aspek Pancasila sebagai dasar dari negara kita. Apa aja itu?
Nah, yang pertama adalah sifat selektif berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkembangan iptek harus dipergunakan sejalan dengan perintahnya. Semaksimal mungkin harus diusahakan agar bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia tanpa harus mendatangkan kerugian. Yang kedua, sifat selektif berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan dan penerapan iptek semata-mata demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu, juga mengandung unsur penghormatan terhadap umat manusia sebagai umat yang paling mulia. Pengembangan dan penerapan iptek hendaknya dipergunakan untuk mengembangkan kehidupan manusia pada umumnya, serta menyejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI. Kemudian, sikap selektif berdasarkan persatuan Indonesia. Pengembangan dan penerapan iptek harus dapat menyatukan perbedaan di Indonesia. Dengan menyadari keberagaman Indonesia, maka pemanfaatan iptek harus dapat mencakup seluruh bangsa Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Yang keempat, sifat selektif berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sifat selektif dalam sila ini mengajak kita untuk ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya yang kita dapat lakukan adalah dengan menjadi pengawas segala bentuk pengembangan dan penerapan iptek di wilayah NKRI. Kita juga harus bersikap aktif terhadap segala bentuk penyalahgunaan iptek. Dan yang terakhir, sifat selektif berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap selektif terhadap sila kelima ini memberikan pertimbangan kepada kita bahwa saat melakukan inovasi dan penggunaan iptek didasarkan atas semangat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkembangan iptek harus dapat dinikmati secara maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam mengembangkan dan memanfaatkan iptek. Selain itu, dengan masyarakat yang telah menguasai iptek ini, terutama bagi kalangan muda, kita dapat membentuk lingkungan yang penuh dengan inovasi baik dari segi manapun. Karena bangsa kita memiliki tujuan percepatan pembangunan ekonomi berbasis inovasi yang adalah salah satu tahapan dalam pencapaian visi Indonesia tahun 2045. Nah, jadi kesimpulannya, di era sekarang perkembangan iptek sangat dibutuhkan dalam pembangunan sebuah negara. Pembangunan iptek dan infrastruktur harus berjalan dengan seimbang agar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang berkembang dan maju. Tidak lupa, juga dalam membangun negara dengan adanya iptek ini diperlukan suatu dasar negara, yaitu di Indonesia Pancasila. Hal itu agar semua aspek yang mempengaruhi negara dapat berjalan dengan baik. Jadi, sekian video edukasi dari kami. Semoga bermanfaat ya. Dadah!